Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu penyakit. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang limfoma. Limfoma ini adalah kanker kelenjar getah bening atau yang dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati. Limfoma ini berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih atau limfosit yang berfungsi melawan infeksi. Limfoma pengertiannya adalah sel kanker menyerang limfosit. Limfosit ini sendiri adalah sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan virus. Selain di dalam peredaran darah, limfosit tersebar di beberapa bagian tubuh seperti kelenjar getah bening, limfa, timus, sumsum tulang, dan saluran cerna. Ketika limfosit ini berubah, berkembang dan menyebar secara tidak normal, maka terjadilah yang namanya limfoma. Nah, untuk jenis-jenisnya, limfoma dapat dibagi menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin juga limfoma non-Hodgkin. Perbedaannya adalah terletak pada jenis sel limfosit yang diserang kanker. Ini dapat diketahui dengan pemeriksaan mikroskop. Ini jenis limfosit yang diserang. Limfoma non-Hodgkin ini lebih sering terjadi pada limfoma Hodgkin, tapi limfoma non-Hodgkin ini justru lebih berbahaya daripada limfoma Hodgkin. Kasus limfoma non-Hodgkin ini memiliki tingkat kesembuhan yang lebih rendah daripada limfoma Hodgkin. Limfoma ini berbeda dari leukemia, walaupun yang diserang adalah sama, sel darah putih. Leukemia itu yang diserang adalah sumsum tulang, sedangkan limfoma seringkali bermula pada sel darah putih di kelenjar getah bening. Itu yang membedakan. Terus kemudian untuk penyebabnya, seperti kanker-kanker yang lain, limfoma ini tidak diketahui secara pasti. Namun ada faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena limfoma, yaitu berusia lebih dari 60 tahun. Kemudian ini yang non-Hodgkin. Kemudian untuk yang lebih muda, yaitu 15 sampai 40 tahun. Ini biasanya Hodgkin. Terus kemudian pria, ini lebih sering terkena. Kemudian orang-orang dengan imun yang lemah, misalnya HIV, kemudian mengkonsumsi obat imunosupresan jangka panjang. Kemudian dia punya penyakit autoimun. Kemudian ada riwayat keluarga. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berkaitan erat dengan limfoma. Kemudian gejala utama limfoma. Gejala utamanya adalah muncul benjolan di beberapa bagian tubuh. Benjolan. Nah, biasanya ini di leher, ketiak, atau selangkangan. Benjolan itu muncul akibat pembengkakan kelenjar getah bening.
Kemudian gejala lain adalah ada demam, kemudian gatal, cepat lelah, batuk, berkeringat di malam hari, BB-nya turun, kemudian sesak napas. Ini ya, jadi gejala utamanya benjolan, gejala penyertanya seperti ini yang udah Ibu tulis di papan tulis. Kemudian kita masuk ke diagnostik. Pemeriksaan diagnostik. Ini ada biopsi. Jadi pertama-tama dokternya biasanya disuruh biopsi. Biopsi itu adalah dia mengambil sampel jaringan kelenjar getah bening yang bengkak, kemudian sampel jaringannya akan diperiksa di lab. Nah, ini akan menunjukkan apakah ada limfoma dan jenis limfoma apa, apakah Hodgkin atau non-Hodgkin. Kemudian bisa tes darah. Bentar, Ibu cari spidol dulu. Kemudian bisa tes darah. Kemudian ada juga aspirasi sumsum tulang. Jadi aspirasi sumsum tulang itu adalah menggunakan jarum mengambil darah dan sampel jaringan sumsum tulang. Dan sampel akan diperiksa untuk mengetahui keberadaan sel kanker. Nah, ini untuk menyingkirkan kemungkinan dari leukemia tadi. Kemudian ada juga pemindaian. Pemindaian ini bisa dengan ronsen, CT scan, MRI, USG. Ini untuk mengetahui posisi, ukuran, dan penyebaran limfoma. Terus kemudian kita masuk ke stadium limfoma. Ada stadium 1. Stadium 1 ini menyerang salah satu kelenjar getah bening. Salah satu kelenjar getah bening. Kemudian tahap 2 ini sudah menyerang 2 area kelenjar getah bening. Tetapi ini hanya menyerang tubuh, salah satu bagian tubuh, misalnya bagian atas saja atau bagian bawah saja. Dibatasi dengan diafragma. Tahu ya, diafragma itu di perut. Kemudian kita masuk ke stadium 3. Ini bisa bagian atas atau kemudian pada bagian bawah. Terus kemudian stadium 4 sudah masuk ke berbagai organ. Misalnya paru, hati, dan tulang. Untuk pengobatannya pengobatan limfoma ini disesuaikan berdasarkan kondisi kesehatan, usia, jenis, stadium limfoma yang dialami. Jadi rekomendasinya adalah obat, ini pasti. Kemudian radioterapi. Kemudian transplantasi.
Transplantasi ini ketika limfoma berada di sumsum tulang. Sumsum tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah yang normal. Transplantasi sumsum tulang dilakukan dengan menggantikan jaringan sumsum tulang yang sudah rusak akibat limfoma dengan jaringan sumsum tulang yang sehat. Tidak semua limfoma membutuhkan penanganan medis secepatnya. Jika kanker yang diderita termasuk jenis yang lambat berkembang, maka dokter menyarankan untuk menunggu dan melihat perkembangannya lebih dahulu. Pada beberapa kasus, limfoma non-Hodgkin stadium awal dengan ukuran kecil dapat diatasi dengan cara diangkat langsung pada saat biopsi. Nah, yang demikian itu, maka pasien tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Kemudian komplikasi. Ini bisa menyebar tadi ya ke jantung, paru-paru, dan penyakit infeksi. Limfoma ini dia rentan terhadap infeksi karena penurunan sistem kekebalan tubuh, dapat kambuh walaupun penderita sudah mendapatkan pengobatan. Terus kemudian orang dengan limfoma dia bisa mendapatkan komplikasi berupa kemandulan. Hal ini dikarenakan pada saat proses kemoterapi dengan radioterapi, yaitu kemandulan ini bisa bersifat sementara atau permanen. Kemudian timbulnya kanker yang baru. Terus kemudian untuk pencegahannya, karena penyebabnya belum diketahui dan banyak faktor yang mempengaruhi, kita hanya bisa merumuskan beberapa hal untuk mencegah limfoma sesuai dengan faktor risiko, diantaranya menghindari segala sesuatu yang berisiko meningkatkan HIV/AIDS, menggunakan pelindung diri di tempat kerja. Ini biasanya tempat kerja industri ya yang ada paparan kimia dan pestisida. Jika menderita penyakit autoimun atau mengkonsumsi obat imunosupresan untuk jangka panjang, perlu rutin memeriksakan diri ke dokter untuk memantau perkembangan penyakit dan evaluasi pengobatan, sekaligus deteksi dini penyakit limfoma. Sudah sekian untuk limfoma. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan silakan japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.